Hai guys, welcome back to Jeritan Grafika. Gimana kabar kalian sehat? Di sini kami tidak hanya membahas tentang grafika, tapi di sini kami membahas tentang gosip-gosip, tentang SMK 5, atau tentang mereka. Jadi, mari kita lanjut aja ke video. Hari ini kita akan mengobrol bersama Kakomli kedua di grafika yang mungkin beliau ini adalah beliau ini adalah orang perintis grafika sehingga grafika bisa sebesar ini. Jadi gimana ceritanya? Langsung ditonton aja. Angkatan keberapa, tahun keberapa Bapak menjabat sebagai Kakomli di sini? Mungkin Bapak bisa menceritakan mengenai sejarah-sejarahnya di sini, mungkin Bapak bisa ceritakan. Oh gitu ya. Kalau Bapak awal dari awal, Dari awal boleh. Bapak dari awal masuk ke SMK 5, awalnya grafika ini yang apa, seperti kelas biasa aja. Iya, Ya, kelas biasa. jadi workshopnya dulu awalnya itu Masih kelas. masih Belum gedung kayak gini ya, Pak? belum gedung. Itu masih jabatan pertamanya itu masih Kakomdinya masih Pak Bendri. Pak Bendri, oke. Yang pertama itu kan, Ya. yang waktu awalnya grafika itu belum ada apa-apa. Mesin juga belum ada? Belum ada apa-apa. Wow. Ya, awalnya grafika itu belum ada apa-apa, dia menggunakan, printer, Iya, tapi printer. Bapak waktu awal dari Padang, Iya. dibimbingkan sama Kakomdi, Iya. Bendri, bahwa grafika udah ada mesin digital printing. Waduh, awalnya begitu. Iya, Terus, Pak? iming-imingnya. Akhirnya sampai di Batam, yang diiming-imingkan itu adalah mesin printer besar. Printer besar yang Ya, yang ukuran A3. oh, iya. Terus, Pak? Itulah, itu yang dibilang yang printer itu yang dianggapnya mesin digital printing. Nah, awalnya emang Bapak masuk SMK 5 ini gak kecewa sedikit waktu itu kan di Padang Bapak masih bergerak di bidang Grafika juga. iya grafika juga, reklame juga. Cuman ya udahlah, karena udah masuk di SMK 5 udah tanggung kecebur kan. Iya, udah kecebur duluan, udah Iya, basah iya duluan. basah duluan gitu kan. Kecebur aja langsung. Jadi nanggung-nanggung itulah berjuang. Tapi yang Kakomdi yang pertama itu kan, Davendri, ya dia mengakui juga rasa bersalah atau apa. Itu ya kalau Bapak kan biasa-biasa aja, yang penting Bapak kan bisa untuk ke depannya gimana grafika ini ingin maju, itu. Jadi awalnya grafika itu kan di kelas. Masih di kelas. Ya, masih di kelas. Jadi istilahnya di SMK 5 grafika ini kan hal-hal yang terakhir. Oh iya, iya. Antara iya dan tidak. Ambang dibilang ya, Pak. Iya. Tapi Bapak nggak gentar. Oh, berarti udah mulai perubahan-perubahan waktu di jabatan Bapak. Masih jabatannya Pak Bendri, tapi Bapak nggak gentar. Tapi yang waktu itu kan Bapak berdua berjuang terus. Pas di grafika itu mulai Bapak sikit-sikit yang menambah misalnya di grafika karena mesin belum ada kan. Iya. Kalau diusahakan mesin di grafika belum sanggup membelinya kan. Iya. Nah, itulah mulainya membuat
membeli sablon. Sablon. Ya, itulah istilah orang kan grafika itu Iya, apa bilang kan, sablon. nyablon. Jadi hidupnya apa aja. Nyablon. Ya, tamat sekolah ngapain? Nyablon. Nyablon bilang ya kan. Tapi Bapak istilahnya Bapak nahan aja. Karena apa kan Bapak tahu di grafika ini banyak untuk kedepannya banyak. Iya. Yang pertama grafika ini bukan nyablon aja, dia pun bisa bergerak di bidang advertising. Iya, advertising. Bisa bergerak di percetakan. Bisnis juga bisa ya, Pak? Bisnis pun bisa. Pun grafika ini bisa juga masuk ke office. Bagian iya, office. Misal PT-PT mana aja bisa dia masuk ke office. Kuncinya dia kuat di bidang komputer atau laptopnya kan. Iya. Ya, sebenarnya bisa masuk ke mana aja. Sebenarnya peluang untuk grafika itu lebar lah ya, Iya, Pak. lebar, tapi orang menganggapnya sebelah mata. Iya, menganggap sebelah mata gitu. masih nganggep ngapain nyablon doang, belajarnya nyablon doang. Malah Bapak waktu di Padang ya. Iya. Bapak tentang grafika ini. Bapak ada usaha percetakan, cuman Bapak usaha percetakannya Bapak larikan ke advertising. Karena Bapak banyak sedikit kan bisa ngelas kan. Iya. Ya, nantinya dapat job-job buat baliho, neonbox. Kita bisa buat sendiri. Iya. Gitu kan. Sebenarnya harus seperti itu grafika. Jadi banyak sedikit kita nggak harusnya kita memperdalamkan las. Jadi kita terjun juga. Ya terjun, dia harus bisa kita sikit-sikit. Misalnya di bidang listrik kita harus bisa sedikit, di mana panelnya antara negatif dengan positif. Itu pemasang neonbox atau baliho gitu. Nah, itu yang Bapak yang di sini ini, karena awal Bapak masuk sini prospeknya belum kelihatan, cuman Bapak tetap enggak gentar. Bapak tetap maju, nggak mau mundur. Kalau Bapak udah maju, Bapak pantang mundur. Gitu. Terus? Jadi Bapak di awalnya itu kan ya namanya ngos-ngosan. Tapi Bapak merintis Bapak itu Bapak pegang satu siswa. Satu siswa? Ya, untuk mencari link-link keluar untuk usaha gitu kan. Itulah awalnya Bapak merintis di sini. Gitu kan. Nah, satu siswa sampai ya dapat, awalnya Bapak bukan jobnya di percetakan. Jobnya itu mengenai lukisan dinding. Lukisan. Oh iya. Terus? Itu salah satunya kan. Tapi berlahan-berlahan kan. Waktu berjalan juga. Jadi grafika itu kami bertiga. Siapa aja tuh, Pak? Ya, sebelumnya Pak Ridwan, dulu ada Pak Muklis. Pak Muklis? Yang almarhum. Iya. Jatuh sama Dabendri. Awalnya Bapak berdua aja sama Dabendri. Oh, ditambah Pak Muklis. Yang Pak Muklis sudah yang ketiga masuk Pak Ridwan Bapak tarik. Ya, mintanya Pak Ridwan karena Pak Ridwan kuatnya di bidang IT. Jadi supaya grafika ini kuat. Nggak bisa kan, memperkuatnya harus ada orang IT. Iya. Nah, orang IT bidang-bidang install ini. Jadi Pak Ridwan awalnya waktu Bapak yang jabatan, menjabat. Kalau dulu itu masih Dabendri, Pak Ridwan udah ditarik, itu Pak Ridwan belum Bapak disuruh maju. Ya. Awalnya karena Pak Ridwan orangnya IT, kami satu kop, Pak Ridwan, Dabendri, Bapak. Jadi kami satu iring. Tapi karena Pak Ridwan belum mengenal tentang grafika,
Pak Bendri dia mundur, dia nggak sanggup. Oh. Jadi Bapak maju. Jadi dukungan sama kawan Bapak ini yang Pak Ridwan, yang apa dia dukungan, dia ngasih saran pas itulah. Ya, kami bertiga Iya. itu istilahnya apa namanya? Nahan hati, istilah grafika apa itu? Grafika ditutup, ya kan? Ya ditutup, istilahnya ditutup kan? Ya, kan jadi apa? Kemana grafika itu larinya kemana? Jadi orang biasanya orang nggak tahu tentang grafika ini, ya dia bilang namanya kita di Batam ini yang tahunya kerjanya industri. Iya, industri Ya, PT. galangan. Galangan. Itu kan miming. Tapi di grafika orang nggak tahu. Jadi Bapak berusaha juga. Jadi Bapak dekati Pak Ridwan, Dabendri, jadi kami kerjasama, jadi satu tim. Bapak dulu dimintanya jadi ketua jurusan, oke, Bapak jadi ketua jurusan. Jadi kami satu tim itu bertiga. Iya. Nah, itu awalnya buat sablon lah, buat mejanya lah dulu, karena itu kan mejanya itu awalnya itu dana minim. Yang meja sablon yang panjang itu? Iya, Wow. yang hitam itu, meja sablon yang warna hitam itu kan. Iya. Awalnya dibuat disusun-susun aja, akhirnya dibuat mejanya. Itu diansurlah dengan yang kecil-kecilnya, beli apa, printer, beli mesin cetak apa itu kan, muk. Nambah satu lagi ya muk sampai sekarang Bapak lihat masih terpakai. Masih terpakai sih muk sampai sekarang, Pak. Ada tuh mesin untuk cetak baju. Nah, itu belum dapat bantuan itu, Sama sekali belum dapat bantuan. Belum dapat bantuan. Wow. Belum dapat bantuan, masih di apa namanya? Masih di lokal. Iya. Tapi kami nggak gentar, kami bertiga. Cuman apa bilang orang, ya cuek aja. Tapi dalam hati emang nggak antara kesal ya dan tidak. Cuman ya anggap aja lah. Tujuan Bapak nih ngajak di SMK 5, membawa nama SMK 5, bukan membawa nama jurusan, bilang kan. Itu aja, gimana jurusan ini lebih baik. Itu akhirnya lama-kelamaan ada mungkin karena kepala sekolah lama Pak Agus Hari. Ya, ada peluang hatinya kan, termotivasi di grafika karena kami bertiga kan mengasih solusi karena grafikanya di sini bilang kan. Tujuannya bagus. Seandainya anak-anak ini nggak bisa dia kerja di orang banyak, tidak bisa kerja di masyarakat, dia bisa buka usaha sendiri. Iya, sebenarnya itu sih nambah positifnya. Ya, positifnya. Menangnya di grafika itu dia bisa tegak sendiri tanpa harus bantuan orang lain. Iya. Dia bisa tegak sendiri. Dia pun kalau di grafika ini nggak harusnya kita harus nyewa tempat, nggak harus. Iya juga. Ya, yang penting link kunci di grafika ini adalah kuncinya marketing. Iya, marketing. Kalau marketingnya nggak kuat, nggak akan maju. Oh, berarti diiringin juga dengan jiwa-jiwa bisnis. Iya, jiwa bisnis. Orang yang masuk grafika harus kuat jiwa bisnisnya. Kalau nggak kuat jiwa bisnis, nggak akan maju ke depannya. Itu. Berarti orang-orang kayaknya harus tahu kalau di grafika itu selain bisa nyetak ya Pak, bisa berdiri sendiri, kita juga bisa ada peluang bisnis sendiri gitu. Ya, bisnis sendiri. Ngomong-ngomong soal bisnis, Bapak sekarang lagi bisnis apa? Sekalian promosi. Bapak punya bisnis apa? Kayak saya nengoknya akhir-akhir ini Bapak di sekolah tuh kayak sering berbisnis
Oh gitu. Buka kedok lah. Ya karena bapaknya bukan bapak nggak mau ingin letak di jabatan, bukan bapak nggak mau jadi apa diletakkan jabatan bapak itu, bukan bapak nggak mau, bapak ingin fokusnya gimana, misalnya satu item aja yang bapak fokus. Jadi kalau soal bisnis sampai kalau bapak masih sekarang ini mungkin di laptop. Di laptop dengan apa namanya? Sekarang bapak lagi melacak yang di Nongsa galeri. Galeri untuk siswa SMK 5. Jadi siswa yang berbakat, yang ya ada di hatinya jiwa seni, akan diterapkan. Jadi pun misalnya itu buat buku cerita, kita ada pustaka. Nanti kan, itu kalau yang larinya di seni rupa, galeri itu lagi bapak ancang. Itu kemarin nih bapak komunikasi dengan kawan bapak sama-sama yang seniman itu kan. Jadi tempat itu sekarang masih yang masih menempati orang pelukis saja, belum masuk ke apa. Jadi bapak itu masih masuk ruang lingkup orang-orang itu, gimana komunikasi, gimana memasukin atas nama siswa. Karya itu tujuan bapak ke sana, planning bapak ke sana. Itu mumpung bapak larinya ke bisnis, tapi bapak nggak luput dengan siswa bapak. Ya untuk sambil kita maju, siswa akan mengiringi gitu kan. Dia mengiringi dan mendampingi nanti ya itu. Kemarin bapak ke Piayu itulah. Itu yang kami ancang-ancang, itu yang kami runding bersama kan. Sebenarnya di Batam ini banyak yang seniman-seniman banyak, cuman masih kurang diperhatikan aja sih ya sebenarnya. karena kurang diperhatikan aja. Karena orang-orang tuh banyak mengutamakan egois masing-masing. Egois itu dalam bentuk apa sih itu, Pak? Ya, misalnya egois itu bukan harusnya orang tuh ingin memenang dirinya sendiri, karena ya kalau orang seni rupa tahu aja lah kalau dia kadang ya kalau dia nggak suka dia nggak mau ngomong ke orang, cuman dia ingin menampilkan apanya dengan diri dia sendiri gitu. Ya nggak harusnya ya orang tuh nggak mau ikut sudah, yang penting kita maju. Iya, kalau dia mau ngikut oke, diperjuangkan, kalau nggak mau sudah gitu kan. Saya sebenarnya penasaran ya Pak, saya sebenarnya tertarik sama Bapak itu karena Bapak mulai menumbuhkan jiwa-jiwa seni lukis. Jarang loh di sekolah-sekolah lain yang ada jurusan kayak gitu, kayak seni lukis. Ya walaupun ada kan nggak terlalu berpatokan kan. Bapak sering di lapangan depan ya, Bapak ngapain anak lukis. Itu kira-kira anak lukis itu gimana sih Bapak mengajarkan? Itu kan susah kan, apalagi zaman sekarang itu mainnya komputer. Nah, trik Bapak apa sih sampai Bapak bisa ngajarin ke anak? Metodenya? Oh, metodenya. Sebenarnya kalau di seni rupa ini, kita nggak harusnya kita harus di komputer. Awalnya kita itu harus menguasai manual dulu. Ya, kalau sudah kita menguasai manual, misal manual kita menguasai, nanti bisa diterapkan di komputer. Di komputer kan seperti di laptop kan bisa menggunakan mouse. Kan ada di aplikasi-aplikasi untuk lukis kan. Jadi dia harus buat manual dulu. Nah, mungkin untuk menampilkan ke konsumen, ya mungkin kita harusnya buat di depan konsumen. Menggunakan laptop. Nah, mungkin kan nggak terkejar cepat kan. Nah, harusnya dengan menggunakan manual. Manual bisa hitungan menit. Buat sketsanya itu bisa hitungan menit. Kalau mengejar project. Gitu. Jadi
Saya sebenarnya pengen join gitu loh, Pak, kayak ada jiwa-jiwa seni saya yang pengen, tapi kayak mikir, mungkin nggak bisa. Iya. Waktu Bapak jadi Kakomli, dan ada Pak Bendri, mau tanya dong, siapa guru-guru yang waktu di jabatan Bapak itu datang? Kan udah banyak nih guru sekarang, di waktu Bapak itu siapa-siapa aja guru yang datang ke Grafika? Ya, kalau guru yang datang ke Grafika yang masih sekarang, yang yang antara Bapak Pak Bendri, Bapak Pak Ridwan, Pak Horizal, itu Pak orang Horizal. lama. Oh, Pak Horizal. Iya, Pak Horizal orang lama itu. Jadi satu lagi ada Bapak lupa nama Bapak itu udah resign. Awalnya Bapak itu baru masuk karena Bapak tuh nggak Bapak tariklah Pak Horizal sama Pak Ridwan gitu mintanya. Pak Ridwan ini udah lama juga kami minta karena harus ada orang IT. Tapi ya namanya kepala sekolah nggak antara percaya dan tidak. Jadi kan awalnya dulu kan mungkin bisa. Kalau IT disatukan dengan grafika kan kuat. Iya, buktinya udah sekarang. Iya, contohnya udah dilihat kan, sampai sekarang gimana misalnya mesinnya lagi rusak kan kalau orang IT menyatukan antara mesin dengan laptopnya itu akan sejalan dia. Iya Karena iya iya iya. karena, dia kalau nggak bisa cara gini, dia mempelajari lebih cepat mempelajari di Google itu. Iya. Nah, kalau orang seni rupa orangnya main sistem fakta, main jelas saja, kalau enggak kalau sistemnya jelas, kerjakan langsung itu dah selesai. Iya Kalau iya iya iya. orang itu dia penuh kesabaran, dia akan melihat gitu. Kalau Bapak langsung siap saji aja, oh nggak bisa di komputer, sudah saya bisa buat tulisan sendiri Manual. langsung bilang kan. Contohnya Bapak bilang orang coba buat dengan dengan komputer cetak, dan tuh potong dengan pisau cutter bilang ya kan. Pernah Bapak ngerjakan job-job buat tulisan di rumah makan. Oh. Jadi Bapak jawab langsung, beli kertas stiker langsung ditulis dipotong tangan aja. Wow, Nah keren. gitu, jadi yang pertama kalau kita kuat di bidang relief buat letter, lukis, dan kuat dengan warna, itu apa aja bisa. Misalnya nggak harus kita harus ada listrik, nggak harus dengan insting. Orang seni rupa itu harus kuatnya insting. Oh. Insting, feeling. Feeling-nya itu nggak harusnya kita tarik dengan benang, nggak harus. Nggak harusnya kita menggunakan penggaris, nggak harus. Dengan menggunakan itu kita punya insting tersendiri. Wow, keren Gitu. sih. Keren sih itu, Pak. Nah, itu yang susah didapatkan orang seperti itu. Oke, kemarin waktu Bapak jadi Kakomli, ada nggak sih siswa-siswa dengan permasalahan yang menarik waktu Bapak jadi Kakomli, Bapak selesaikan? Ada siswa yang menarik, dia mengikuti karena dia ada ingin rasa tahu. Kalau semenjak Bapak Kakomli itulah yang Bang Dani yang penonton itulah yang awalnya di Bapak itu. Bang Dani? Ya, Iya. Dani itu kan dari Bapak, itu lepas ke Pak Ridwan gitu kan. Jadi kan sampai sekarang Dani yang di antara keseluruhan Dani yang bisa Sukses. ya sukses. Dia emang menguasai. Kenapa? Bapak melihat mana yang gesit, mana yang telaten, itu Bapak ambil. Dulunya sekitar siapa-siapa itu, Bapak letakkan anak ini ke istana. Iya, istana. Ya, karena istana itu keras, kerjanya keras. Jadi apabila dia mencoba yang lebih keras, ya
pas masuk ke dunia apa yang nggak lebih kerasnya, dia lebih enjoy. Oh. Jadi untuk ngajarin anggota-anggotanya bisa gini 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 gini, ya gitu. Seperti Dani Iya. sekarang ini kan, Iya iya iya. dia disiplin karena dia udah kebawa-bawa di istana. Wow, Karena dia mempelajari manajemen advertising istana, berat gitu. tuh. Oke, terakhir ya, Pak. Nah, apalagi Boleh nih Bapak kasih pesan untuk grafika, nasihat-nasihat untuk grafika yang pengen Bapak sampaikan ke penonton grafika juga terutama? ya pesan pesan Bapak pun nggak banyak sih. Mhm, Yang penting di grafika jaga nama baik jurusan, itu iya, pertama. Yang kedua, disiplin. mhm, Ya, sebelum kita ya biasanya kebiasaan Bapak ya, iya, di semenjak Bapak jadi wali kelas, mhm, sebelum jadi ketua jurusan ya, iya. Bapak selalu membangunin anak grafika, selalu membangunin siswa pagi-pagi Bangun dengan cara apa? dengan cara menggunakan WA, Wow, gitu. udah jarang banget ya. Nah, itu yang belum ada Bapak melihat, apa, tapi nggak tahu lah, cuman cara-cara tersendiri kan, Iya, ya sebagai wali kelas, ya dengan cara tersendiri. Karena apa, supaya anaknya nggak telat. mhm, Ya sebenarnya cara Bapak ini memanjakan siswa sebenarnya itu. Sebenarnya nggak harus sih, eee, itu karena kita mengharapkan supaya siswa itu, iya, bangun pagi, sebelum berangkat, yang muslim dia sholat, yang heeh, non muslim silakan berdoa heeh, sebelum berangkat kalau bisa. Kalau bisa, iya. salam orang tua, dulu cium tangan orang tua, kalau itulah kunci keberhasilan di sekolah. Wah, metode yang jarang sih Nadia lihat kayak gitu Nah coba. itu yang Mhm, ya ingin kalau Bapak ngomong ke siswa itu aja, ingat ingat orang tuamu, mmm, ingat yang di atas. Mumpung kita, lupa, lupa wajar, namanya iya, manusia. namanya manusia. Iya, jangan lupain gitu. Sengaja Nah, lupa. sengaja lupa gitu. Kalau namanya manusia nggak apa-apa, lupa itu biasa, hal biasa kan. Cuman ya satu-satunya kalau kita ada orang tua, Mmm, sebelum berangkat ke sekolah, salam orang tua dulu. mmm, Udah berangkat ke sekolah, kita belajar enak, mendapat pelajaran yang diberikan guru masuk, mhm, itu. Kalau kalau kita nggak menerapkan seperti itu, pasti ada masalah, ya kan? iya pasti sih. Iya, pasti ada aja masalah yang didapatkan. Nah Oke, itu, jadi yang kunci di Bapak untuk jurusan grafika ini, sopan santun, sopan santun. jaga kebersihan. Mhm, Ya, karena di kebersihan itu bukan kebersihan diri kita sendiri aja, karena kebersihan di lingkungan. iya Karena kalau kita di dunia industri, iya orang akan melihat formen kita, iya, melihat formen kita, gimana kita bersih, kita apa, rapi, di sanalah itu dari luarnya orang iya. udah menyukai kita Oh ya, untuk anak ini ya, bersih, anak ini rapi, anak ini ya, telaten. telaten. Di sanalah nilai plus untuk konsumen. Mmm, Karena orang grafika ini orang pembisnis. iya, Orang pembisnis ini nggak harus urak-urakan. mmm, Kebersihan itu yang nomor satu. oke, Yang kedua, sopan santun, gimana antara sebaya, mhm, gimana orang di atas kita, gimana iya. ke orang tua, gimana ke guru, hormati gitu. Itu kunci sukses, yakin.
jalan itu kalau apabila menerapkan jalan Iya. seperti itu, tidak ada liku-liku yang, apa namanya istilahnya, jarum yang akan mengenai kita. Oh, Ya, akan lurus seperti air mengalir kalau iya, kita menerapkan seperti itu, nomor satu orang tua. orang tua. Oke. Heeh, itu aja. Terima kasih Nah. Pak sudah menyempatkan waktunya Pak Benri datang ke sini. Oke, Febri. Pak Febri. Heeh, Oke. heeh. Pertanyaan bonus terakhir ya Pak, Apa boleh? itu? Apa itu? Kan Bapak adalah mantan guru grafika. Kalau Ah, dikasih kesempatan terakhir kali, kayak terakhir hmm. untuk Bapak gabung lagi ke sini, apakah Bapak berkenan untuk mengajar Oh, lagi, membimbing lagi anak grafika? gitu ya? Iya. Permintaan atau gimana ini? Dibilang permintaan sih enggak, kayak mana ya? Kalau Bapak ya gimana ya, sebenarnya hati kecil masih di Masih grafika, cinta grafika. masih cinta grafika, cuman kalau di ngejarnya apa, ekonomi, Mhm. mungkin di seni budaya karena Bapak udah sertifikasi, Oh, takutnya hilang. Sebenarnya hati kecil Bapak masih di grafika. oke. Masalahnya nggak bisa kalau Bapak udah dari hati nurani Heeh, membangkitkan jurusan, iya. itu nggak bisa berubah lagi. Mmm, Maupun Bapak nantinya udah di kampung, udah apa, mungkin terpikir, "Oh gini, grafika, oh ya," aja. Karena ada yang tersirat di grafika ini, di mmm, jurusan ini, oke. gitu. Terima kasih banyak Nah Pak itu. buat malam ini. Saya minta maaf kalau ada Ah, perkataan saya yang salah. ah, Semoga pesan dan nasihat Bapak diterima dan diambil hikmahnya. iya. Oke, terima kasih. Guys, tutup guys. Oke guys, gimana? Seru kan pembahasannya? Dan banyak nasihat-nasihat dari beliau yang disampaikan ke kita semua. Bahwa kita harus menjadi orang yang disiplin, kita harus menjadi orang yang telaten. Nah, jangan sampai di sini aja nontonnya. Jangan lupa di like, di komen di kolom komentar, dan di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke? Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!